Aku memejamkan mata karena kelelahan yang amat sangat, lalu membukanya kembali. Beberapa bulan yang lalu, aku setidaknya berolahraga dengan mengikuti Mikhail kemana-mana. Tapi sekarang, stamina aku menurun karena terus-terusan berada di rumah. Setidaknya, aku tidak boleh lupa untuk berjalan-jalan secara teratur mulai sekarang. Dengan mengingat hal itu, aku memasuki sebuah butik terkenal di ibu kota. Ya ampun, sungguh mengejutkan. Meskipun aku mendengar orang yang berbicara, aku tidak mengira ucapan itu ditujukan kepadaku sampai dia menghalangi jalanku. Apakah Anda juga datang untuk berbelanja, Lady Floyen? Seberapa keras pun aku mencoba mengingat, aku tetap tidak bisa mengenali siapa dia, pikirku sambil mempelajari wajahnya. Meski begitu, aku memutuskan untuk membalasnya seolah-olah aku mengenalnya. Atau dia mungkin akan tersinggung karena aku tidak mengenalinya. Iya, apakah kamu juga mencari gaun? Oh, Lady Floyen, tidak ada alasan lain untuk mengunjungi butik selain itu. Sebenarnya, saya datang untuk mengambil gaun pesananku yang sudah jadi. Oh, begitu. Kalau begitu, saya pergi dulu. Aku berpamitan, bersiap untuk berjalan melewatinya dan melanjutkan belanjaanku. Sungguh disayangkan, katanya tiba-tiba sambil mendesah. Tanpa terasa aku menoleh ke arahnya dan melihat bahwa dia menatapku lurus-lurus, yang berarti bahwa dia telah mengarahkan kata-katanya kepadaku. Hah? Apanya yang disayangkan? Menanggapi pertanyaanku, dia berbicara seolah-olah dia telah menungguku untuk bertanya. Menurut saya, gaun-gaun ini tidak cocok untukmu karena bentuk tubuhmu yang ramping, Lady Floyen. Jika tren tidak begitu penting, kau tidak harus memakai gaun yang tidak nyaman dan bahkan tidak terlihat bagus. Ini sungguh disayangkan. Kata-katanya terdengar sarkastis, tetapi ada benarnya juga. Gaun itu benar-benar tidak nyaman. Tren akhir-akhir ini adalah gaun ala Prancis, seperti yang terlihat dalam pertunjukan Rose of Versailles. Dengan belahan dada yang mencolok dan rok yang besar, gaun ini menarik perhatian ke bagian dada. Meskipun cantik, gaun itu sangat tidak nyaman. Awalnya, aku berencana untuk memesan gaun untuk mengikuti tren. Tetapi, aku diingatkan untuk mempertimbangkan kenyamananku jika aku harus repot-repot memesan gaun. Berkat dia, aku menyadari sesuatu yang penting. Terlepas dari niatnya, aku bersyukur dia memberiku saran yang bermanfaat. Terima kasih atas sarannya. Saya akan mempertimbangkannya dan memesan gaun yang cocok untuk saya, kataku sambil tersenyum. Dia menunjukkan ekspresi enggan sebagai tanggapan dan mengangguk. Ah, oke. Kalau begitu, saya permisi dulu. Saat aku melangkah melewatinya, aku memikirkan gaun seperti apa yang akan kuminta kepada perancangnya saat ide itu muncul. Ah, itu pasti bagus. Aku kelelahan saat selesai memesan gaun itu, tetapi usaha itu sepadan. Kupikir gaun baru itu akan lebih cocok untukku. Sekarang, setelah aku menyelesaikan apa yang telah kurencanakan untuk dilakukan hari itu, aku menjadi sangat lelah. Saat aku mempertimbangkan apakah aku harus pulang, aku mendengar suara seseorang. Dasar bajingan, apa kau mencoba menghindari tanggung jawab setelah membahayakan seorang bangsawan? Minta maaf sekarang juga. Aku mengerutkan kening, bertanya-tanya, siapa yang tega melecehkan orang biasa di tempat umum seperti ini? Dia terdengar seperti orang bodoh yang berusaha mengembalikan harga dirinya dengan mempermalukan orang lain. Aku melirik sekilas ke arah pertengkaran itu, lalu mengernyitkan alis. Kenapa dia ada di sini? Bangsawan yang menganiaya rakyat jelata itu adalah orang terkenal yang bahkan aku tahu. Namanya Baron Gordon, dan dia pernah menjadi bahan gosip di kalangan bangsawan sebagai rakyat jelata yang berhasil masuk ke kelas atas. Sebagai mantan rentenir, dia telah mendapatkan dukungan dari para bangsawan berpangkat tinggi dengan memberikan mereka hadiah mahal. Dia pasti berpikir dia bisa membeli apa saja, bahkan status dengan uang. Tetapi mustahil bagi kaum bangsawan, kelas yang sangat bergantung pada prinsip hak darah, untuk dengan mudah menerimanya sebagai jenis mereka. Akhirnya, dia menghilang dari masyarakat kelas atas setelah dibuang. Aku penasaran,
Mengapa aku tidak mendengar kabar tentangnya untuk sementara waktu? Rupanya dia sibuk berlarian dan melakukan hal-hal seperti ini. Namun, pikiranku diarahkan pada rakyat jelata daripada Baron Gordon. Kenapa aku harus minta maaf? Kau yang salah karena terjatuh sendiri. Hanya ada satu orang yang ku kenal yang mau bicara informal dengan seorang bangsawan seperti itu. Sudah kuduga, aku tahu dia tidak akan menepati janjinya. Aku mendesah dan melotot ke arah murid ayahku. Max secara alami tidak menyukai tempat-tempat yang ramai karena mengingatkannya pada medan perang. Satu-satunya tempat lain yang pernah dikunjunginya yang sepadat ini. Karena alasan ini, ia merasa tersesat saat memasuki jalan arcade yang tidak dikenalnya. Seorang musisi keliling memainkan alat musik di depan air mancur di tengah alun-alun, dikelilingi oleh penonton. Antrian orang berdiri di luar toko-toko terkenal. Berbagai macam orang melintasi jalan arcade, bergerak dalam kelompok-kelompok sebagai keluarga, teman, atau kekasih. Betapa melelahkannya. Suasana yang damai membuat Max semakin tegang. Ia merasa seperti orang asing di tempat yang asing ini. Di mana Jubilian? Ia terus bergerak, mencoba mencarinya. Tepat saat seorang pria hendak menyenggol bahunya, Max dengan cepat menghindari tabrakan itu. Ah, sialan. Pria yang akhirnya jatuh sendiri itu berteriak marah dan melotot ke arahnya. Beraninya kamu. Max mengerutkan kening mendengar suara aneh dan sangat keras dari pria itu. Apa-apaan ini? Tanyanya. Dia tidak pernah menghindari orang-orang yang mencoba memulai perkelahian dengannya. Tetapi prioritas utamanya saat ini adalah menemukan Jubilian. Max mengabaikan pria itu dan mencoba pergi. Tapi sekelompok pemuda yang tampak seperti pengawal tiba-tiba muncul dan mengelilinginya. Ada apa tuanku? Mereka bertanya pada lelaki yang jatuh itu. Kemana kau pikir kau akan pergi setelah menyinggung seorang bangsawan? Teriak pria itu dengan ganas saat para pengawalnya membantunya berdiri. Max mengerutkan kening mendengar kata-katanya yang tidak mengenakan. Apa salahku? Balasnya. Apa yang baru saja kau lakukan? Dasar bajingan, bukankah kau baru saja membuatku tersandung? Max tanpa sadar mengangkat sudut bibirnya, merasakan dorongan membunuh muncul di dalam dirinya saat ia menyadari bahwa pria itu mencoba mencari masalah. Haruskah aku membunuhnya saja? Max mengepalkan tangannya dalam diam, lalu melepaskannya. Para pengawal yang mengelilinginya bertubuh besar, tetapi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Jika ia memutuskan untuk melawan, ia dapat menjamin kemenangan penuh. Namun, jika ia mengotori tangannya karena masalah sepele ini, pencariannya terhadap wanita itu akan tertunda. Ini tidak ada hubungannya denganku. Max sekali lagi mencoba pergi setelah berbicara semanis mungkin. Tetapi lelaki itu terus mengoceh dengan marah. Tidak mau membiarkannya lolos tanpa hukuman. Dasar bajingan, apa kau mencoba menghindari tanggung jawab setelah membahayakan seorang bangsawan? Minta maaf sekarang juga. Sang baron menggertakkan giginya. Berani sekali dia, seorang rakyat jelata meremehkanku. Sebagai seorang bangsawan yang terlahir dari kelas bawah, Baron Gordon dicemooh di kalangan atas karena asal-usulnya. Karena alasan ini, ia telah menderita selama beberapa waktu. Tidak peduli seberapa banyak dukungan yang ia peroleh dengan menggunakan uang, penderitaannya tampaknya tidak ada habisnya. Kemudian suatu hari, ia menyaksikan pemandangan yang tidak menyenangkan saat ia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Ya ampun, siapa namamu? Maukah kau bekerja untuk kami? Aku akan membayarmu dengan gaji yang tinggi. Sekelompok wanita bangsawan yang biasanya mengabaikannya, kini tengah menjilat seorang pelayan yang tampan. Menjijikkan. Ia begitu kesal dengan apa yang telah dilihatnya, hingga akhirnya memanggil pelayan itu dan berkelahi dengannya. Ia menerima permintaan maaf sebagai tanggapan. Sungguh tontonan yang luar biasa ketika orang tak berguna ini, yang beberapa menit lalu terlalu percaya diri di depan sekelompok wanita bangsawan, memohon belas kasihan dan berlutut di tanah seperti seekor anjing. Dia merasa seolah-olah bisa terbang. Akulah bangsawannya di sini. Baru setelah dia meyakinkan dirinya sendiri tentang hal ini, dia merasa rileks. Setelah hari itu, dia menindas orang biasa yang tinggi dan tampan untuk melampiaskan amarahnya.
Namun tidak seperti korbannya yang lain yang dengan mudah meminta maaf, Max tetap keras kepala sampai akhir, membuatnya tenggelam dalam kecenderungan kekerasannya lagi. Aku tidak bisa melepaskan bajingan seperti dia. Apa yang kau lakukan? Ikat rakyat jelat yang sombong itu. Seru baron itu. Suaranya dipenuhi amarah. Para pemuda di sekitar Max maju mendengar perintahnya, tetapi sebuah suara segera membuat mereka berhenti. Hentikan itu sekarang juga. Suaranya lembut dan manis, tetapi juga dingin dan penuh dengan martabat. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan untuk melihat wanita yang berbicara itu. Kamu? Di sana berdiri seorang wanita anggun dengan rambut perak, mata berbinar, dan fitur memikat yang menyilaukan mata. Orang bisa langsung merasakan bahwa wanita cantik ini yang memiliki ekspresi dingin berasal dari kalangan bangsawan atas. Meskipun Baron Gordon ditinggalkan oleh masyarakat aristokrat, dia tidak begitu bodoh hingga tidak mengenali wanita yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari sebagian besar masyarakat kelas atas. Saya menyapa lady dari keluarga besar Floyen. Wanita itu mendengarkan sapaan sang baron dan mengangguk pelan sebelum membuka mulutnya. Saya tahu siapa Anda, Baron Gordon kan? Meskipun dia berbicara dengan nada dingin, Baron Gordon senang bahwa Lady Floyen telah mengenali seorang bangsawan berpangkat rendah seperti dirinya. Bertemu dengan lady seperti ini secara kebetulan, saya benar-benar orang yang beruntung. Anak-anak Duk biasanya diperlakukan seolah-olah mereka memiliki pangkat seorang bangsawan. Jarang sekali seorang baron mampu memulai percakapan dengan seseorang seperti dia. Jika dia bisa memenangkan hati wanita itu dan akhirnya diperhatikan oleh sang Duk, baron itu merasa harus menggunakan semua uang yang dimilikinya. Sangat mudah untuk menyenangkan seorang gadis muda. Mata Baron Gordon berbinar ke arah wanita itu ketika bibir merahnya terbuka. Benarkah? Karena aku sedang sangat kesal sekarang. Sang baron tersentak mendengar suara dinginnya, yang bahkan tidak mengandung sedikit pun kehangatan. Maaf, apakah saya menyinggung Anda, Lady? Baron Gordon tergagap seolah-olah dia terkejut. Namun, alih-alih simpati, aku merasakan kemarahan muncul dalam diriku. Dia kasar terhadap yang tidak berdaya, tetapi berani bertindak menyedihkan di hadapanku. Baron Gordon mengingatkanku pada atasanku di kehidupanku sebelumnya, yang sering menyalahgunakan wewenang mereka. Orang-orang seperti mereka hanya bersikap patuh terhadap yang berkuasa, tetapi dengan bebas memarahi yang lemah. Meskipun aku ingin mencaci maki dia sepuasnya, aku sadar bahwa kami berada di tengah jalan Arcade, tempat banyak bangsawan berkeliaran. Aku pasti akan menjadi bahan gosip lagi jika aku secara membabi buta mendukung murid ayahku, yang tampak seperti orang biasa. Tidak ada jalan keluar selain berpura-pura. Aku menunjuk murid ayahku dan meluruskan ekspresiku. Bukankah kau baru saja menganiaya orangku? Begitu aku selesai berbicara, murid ayahku membelalakan matanya. Dia mungkin terkejut dan itu bisa dimengerti. Aku sedang mencoba menyelamatkanmu, jadi tolong diam saja, oke? Aku mencoba memberinya petunjuk melalui tatapanku yang tajam. Meskipun pertanyaanku ditujukan pada Baron, sekelompok orang yang tak terduga justru menjawab. Apa maksud Anda, Lady? Apa maksud Anda dengan priaku? Aku terkejut mendengar suara mereka yang sangat suram. Astaga, aku lupa ada para kesatria di belakangku. Sudah jadi kebiasaanku untuk mengabaikan para kesatria pengawal yang membuatku merasa tidak nyaman saat berbelanja. Jadi, aku tidak sengaja lupa bahwa mereka mengikutiku. Saya tidak pernah diberitahu apapun tentang ini, Lady, kata Geraldine keras kepala. Dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi seperti ini. Aku mendesak dan memutuskan untuk menjelaskan keadaannya kepada mereka nanti, dan memilih untuk berbohong untuk sementara waktu. Aku meminta ayahku untuk merahasiakannya dari para kesatria pengawal, karena kupikir itu akan membuat kalian semua tidak senang. Tetapi, aku sedang berbicara dengan seseorang sekarang, jadi aku akan menceritakan detailnya nanti. Geraldine membungkuk sambil mendesah. Baik, Lady. Saat dia melangkah mundur, aku melotot ke arah Baron Gordon. Sekarang, apakah kau benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu pergi setelah mengganggu pengawalku, Baron Gordon? Sang Baron meringis menanggapi, lalu protes seolah harga dirinya dipertaruhkan. Apa maksud Anda dengan mengganggunya? Pria itu membuat saya jatuh,
lalu berbicara kepada saya dengan nada tidak sopan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana Anda akan mengganti kerugian saya atas kerusakan yang terjadi di sini? Dalam masyarakat aristokrat, kesalahan bawahan hanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh majikannya jika konflik tidak terkendali. Lebih umum bagi kedua belah pihak untuk membiarkan masalah berlalu begitu saja agar tidak saling menyinggung. Sekarang, setelah dia tahu tidak mungkin kami bisa menjalin hubungan baik, dia setidaknya mencoba mendapatkan uang dariku. Sesuai dugaanku, seorang bangsawan yang berasal dari rakyat biasa seperti dia memang pandai merendahkan diri, seperti yang ditunjukkan oleh seberapa cepat dia mengubah sikapnya. Aku benar-benar tidak suka orang ini, pikirku sambil mendesah. Sekilas, aku bisa tahu bahwa baron itu yang memulai pertengkaran dan menuntut permintaan maaf secara tidak adil. Mustahil bagi murid ayahku dengan kepribadiannya yang galak untuk merendahkan dirinya di hadapan seseorang yang mengajak berkelahi dengannya. Bahkan jika dia memang salah, aku ragu dia akan meminta maaf kepada baron. Tidak ada cara lain dalam situasi seperti ini. Pengawalku tumbuh di pedesaan, jadi dia tidak terbiasa dengan norma sosial. Meskipun begitu, ini salahku karena tidak mengajarinya sopan santun. Jadi, sebagai tuannya, aku akan bertanggung jawab penuh. Kataku lembut, menatap tajam ke arah baron itu. Dia membalas tatapanku dengan ekspresi cerah. Dia mungkin gembira dengan berapa banyak yang akan kuberikan padanya, bukan? Namun, seperti kata pepatah, mata balas mata, gigi balas gigi. Dalam situasi seperti ini, adalah hal yang biasa bagi seorang majikan untuk menghukum bawahannya atau memberi kompensasi kepada pihak lain. Namun, karena aku tidak bermaksud mendisiplinkan murid ayahku atau membuang-buang uangku yang berharga, aku mengusulkan sebuah metode yang akan menyelesaikan masalah ini dengan damai dan hemat. Bagaimana kalau kita anggap impas jika Anda berbicara santai padaku, seperti pengawalku tadi berbicara pada Anda, Tuan Gordon? Tanyaku. Senyuman di wajah Gordon pun langsung lenyap. Ayah, aku tidak mau menikah. Mempersembahkan pengenalan karakter. Regis Adri Floyen, seorang duk. Umur sengaja tidak diungkap demi menjaga kemisteriusan sang ayah. Tinggi 187 cm. Sifat, banyak yang bilang dia dingin, tapi sebenarnya dia memang dingin. Dia hanya tersenyum untuk hal yang berkaitan dengan Jubelian, dan dia tidak tertarik apapun selain Jubelian. Nama Regis berasal dari nama keluarga Prancis yang berarti penguasa dalam bahasa Occitan. Nama tengahnya Adrei adalah bentuk pendek dari nama Adrian yang berasal dari bahasa Latin dan berarti anak dari Adria. Nama ini juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti kaya. Sedangkan nama belakangnya Floyen merupakan nama salah satu kota pegunungan di kota Bergen, Hordaland, Norwegia. MBTI Regis adalah ISFJ. Hewan yang menjadi representasi Regis adalah serigala. Wajah Regis berhenti menua saat ia menjadi Swordmaster, dan wajahnya terlihat seperti seorang pria berusia 26 tahun. Regis menyukai orang yang bisa berbicara tanpa henti dan selalu terlihat gembira. Regis biasanya menyembunyikan kesedihannya dengan menggunakan rokok untuk menghilangkan stres. Regis selalu tidak menyukai pria yang mencoba merebut hati putrinya, Jubelian. Setiap kali Regis pergi ke pesta, terlihat ia selalu menggunakan penutup telinga agar semua perhatian tertuju padanya, sehingga tidak ada seorang pria pun yang akan berani mendekati Jubelian.